bawaan fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan Fathul Wahhab ya. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahhab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'had Ali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Sebenarnya di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani. Sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani. Disebut Infiradul Muzani anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tanpa menyiapkan materi loh, karena sebetulnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Itu nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih, baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran. Enggak boleh hanya berapa? 4. Enggak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab oleh Imam Haramain. Saya punya kitabnya dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kemudian Imam Haramain punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf. Namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Ma'had Ali sinau basit gak pati iso mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kitab Wajiz. Wahid punya? Wahid Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu. Berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. harganya masih ingat ya? Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Cetakannya DKI apa? Iya, ya, ingat dia kalau uang ingat dia. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang itu ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut Al-Muharrar. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al-Muharrar. Al-Muharrar itu ya sudah dinamain Al-Muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i. Ada yang komplain lagi ya setengah sarah tapi setengah komplain. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplain lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansari. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti manhajut tullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, Thalibin jamak mudzakkar salim, tullab jamak taksir. Jadi asli ini yo cara Jawa mau akal-akalan tok, Minhajut Thalibin dadi manhajut tullab. Kemudian manhajut tullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matahari itu tidak paham. Akhirnya terus Manhajut Thalab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Jadi Fathul Wahhab. Loh alhamdulillah ya masih banyak yang enggak paham. Padahal sudah sarah. Harusnya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham enggak paham mendingan ngaku enggak paham kan. Kemungkinannya 2 kalau ngaku gak paham. Mungkin tawaduk, mungkin betul adanya. Yang kedua lebih Nah saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah.